Halo, Shalom saudara-saudaraku. Mari pada kesempatan yang baik ini kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab suci bareng sejenak. Untuk itu marilah kita masuk dalam doa, mohon penerangan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami hadir ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena kesempatan yang indah ini boleh kami pakai untuk menghadap-Mu, memohon berkat-Mu. Beri penerangan kepada kami karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua sehingga kami mengerti dan bisa menjalani apa yang menjadi firman-Mu bagi kami sekalian di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai, menjaga dan memberkati sampai selesai kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman yang akan kita baca saat ini yaitu dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Yang saya ambil hanya ayat yang ke-17 bagian B. Sebaiknya kita baca sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Begini firman Tuhan yang dari Daniel 6 ayat yang 17b. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan kamu. Saudaraku semua yang kami sayangi, ada penggalan syair lagu Kidung Jemaat nomor 438. Saya ambil sedikit. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu, dan seterusnya dan seterusnya. Kita kembalikan kepada firman Tuhan hari ini yang menyatakan kepada kita peristiwa yang dialami oleh Daniel pada waktu zaman kerajaan yang diperintah oleh Raja Darius. Karena ketidaksukaan bagi mereka kepada Daniel, orang yang diurapi oleh Tuhan dengan penuh Roh Kudus, membuat rekayasa untuk menghancurkan Darius. Rekayasa yang dibuat oleh mereka, para petinggi-petinggi kerajaan pada waktu itu, oleh dengan imam-imam pada waktu itu, disampaikan kepada raja supaya raja membuat keputusan dalam 30 hari ke depan. Bila mana ada orang yang berkepentingan tidak menyebut nama Darius sang raja, tapi menyebut Allah lain, akan dihukum di mausukan gua singa. Saudaraku semuanya yang saya kasihi, apa yang terjadi? Firman Tuhan bacaan kita tadi menggambarkan Daniel yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupannya. Selalu mengucapkan berdoa 3 kali dalam sehari. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ketekunan Daniel dalam berhubungan dengan Allah itu menjadi tanda. Makanya untuk ini tema dalam kita meresapi firman Tuhan hari ini yaitu kesetiaan membawa keselamatan. 3 kali sehari selalu berdoa. Itulah yang menjadi jebakan para petinggi-petinggi kerajaan, juga imam kerajaan untuk menghancurkan Daniel. Padahal Daniel dikasih oleh Raja Darius. Apa-apa segalanya, Darius minta pertimbangan dengan Daniel. Dan di sana Raja Darius akan mengangkat dia di atas tingkat pangkat dari para petinggi-petinggi itu. Makanya ada hal-hal yang perlu direkayasa untuk mengajarkan Darius. Ternyata benar adanya. Setelah terbukti Darius berdoa,
Para petinggi-petinggi mendatangi dan lapor kepada raja. Lalu raja walaupun dengan berat hati memerintahkan kepada tentaranya untuk mengambil Daniel untuk dijebloskan ke dalam gua singa. Tapi saudaraku, semuanya yang aku kasih dan yang mengasihi Yesus, apa yang terjadi? Daniel dimasukkan gua, pintu sebelum ditutup, pesan berbicara Raja Darius kepada Daniel. Katanya seperti ini, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudaraku yang terkasih semuanya, apa yang terjadi? Walaupun dengan gusar dan iba dengan keadaan Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa, akhirnya sang raja gelisah, bingung, dan lain sebagainya. Semalaman tidak bisa tidur, malah dia berpuasa. Untuk siapa? Untuk Daniel. Untuk Daniel. Dan setelah selesai malam itu, dia tunggu-tunggu, maka pagi-pagi sekali Raja Darius pergi ke gua singa dan menanyakan perihal Daniel. Dijawab dengan Daniel dalam keadaan selamat. Keselamatan Daniel ini adalah berkat ketekunan, kesetiaan Daniel yang setiap saat, terlebih diterangkan di ayat yang atas, 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Itu. Oleh sebab itu saudaraku, bagi orang percaya, yaitu kita, kesetiaan, taat, dan ketekunan dalam berdoa akan dapat mendatangkan pengharapan, akan dapat mendatangkan kekuatan, kedamaian dalam batin, serta keselamatan. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Kita orang percaya, sudahkah meneladani Daniel? Marilah kita meneladani Daniel dalam kesetiaannya kepada Tuhan Allah dalam segala situasi suka ataupun duka. Karena di dalam doa selalu ada harapan di tengah ketidakberdayaan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan menjadikan kekuatan iman percaya kita semua. Karena Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pengingatanmu kepada kami semuanya. Bila kami ingat peristiwa tersebut, mengingatkan dalam diri kami untuk bisa setia kepadamu dan taat. Sehingga akan menjadikan kita beroleh selamat kekal karena penyertaan, pemberian, kemurahan berkat Tuhan. Doa yang bisa kami panjatkan ya Bapa, semua doa hanya kami alaskan dalam nama-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita meneladani apa yang kita baca dan kita renungkan peristiwa Daniel. Itu menyatakan kepada kita dan mengingatkan, mari kita mengikuti bertekun dan setia dan taat, sehingga kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita akan berjumpa di resik di kemudian hari, renungan singkat di hari mendatang. Tuhan memberkati. Amin.